sebagaimana seorang bapak. Halaman 48, 6 baris dari bawah, baris yang ke-6 dari bawah, temu. Sebagaimana seorang bapak wajib untuk mencukupi fisik anaknya dengan memberi makan dan minum kepadanya, serta menutupi tubuhnya dengan pakaian. Demikian pula wajib baginya untuk mencukupi hatinya dengan ilmu dan iman, serta menutupi jiwanya dengan pakaian takwa, dan yang demikian itu adalah lebih baik. Subhanallah. Sebagaimana orang tua berkewajiban memberi makan anaknya, memberi minum, memberikan pakaian. Buat apa? Buat jasad kasar anaknya. Begitu juga orang tua berkewajiban untuk memberikan makanan hati anaknya, memberikan pakaian ketakwaan anaknya, yaitu dengan ilmu, dengan iman, dengan pakaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan emas dari seorang syekh yang mulia, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian ma'asyiral muslimin, hak orang tua yang kedua, hak anak yang kedua, kewajiban orang tua, yaitu mereka berhak untuk mendapatkan nafkah berupa pakaian, makanan dan minuman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, Rasulullah membolehkan apabila ada seorang bapak yang bakhil, yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, maka dibolehkan mengambil sebatas kebutuhan, walaupun dengan tanpa izin bapak tersebut. Ini kita akan terangkan nanti insyaallah kalau seandainya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak anak yang ketiga yaitu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari kedua orang tuanya. Adil sebagaimana telah kita sampaikan, tidaklah maknanya mesti sama banyak. Kalau seandainya seorang anak butuh kepada pengobatan, maka seorang bapak mengeluarkan dana, mengucurkan dana untuk pengobatan anaknya. Jangan pula anak yang sehat diberikan sejumlah dana untuk pengobatan anak yang sakit, tidak. Akan tapi adil harus dibagi rata di antara anak. Apabila tidak berbuat adil, maka dia jatuh kepada kezaliman. Ini hak anak. Hak yang selanjutnya yang akan kita pelajari, kita langsung kepada hak yang keenam, hak suami istri. Hak suami istri ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah hak yang penting, karena berdirinya suatu negara berasal dari berdirinya rumah tangga. Sebelum kita berbicara mengenai hak suami istri, ada satu hal yang harus dipahami oleh setiap suami. Hal ini sangat sering diabaikan oleh seorang suami. Apa dalam bahasa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya seorang suami harus memahami bahwasanya tidak ada istri yang sempurna. Kata Syekh, wa anna kamal al-hal min al-muhal. Sempurnanya kondisi seorang istri itu adalah satu hal yang mustahil. Tidak ada wanita yang sempurna kecuali sebagaimana yang telah datang keterangannya dari Rasulullah SAW. Wanita-wanita yang sempurna, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3.
Pernah kita bahas dalam kajian kita di Riyadhus Shalihin. Dan mereka semua telah berlalu. Asia bintu Muzahim, Maryam ibnat Imran, dan Khadijah. Adapun sekarang wanita-wanita sebagaimana asli ciptaannya. Fa'innahunna khuliqna min dhila' wa inna a'waj ad-dhila' a'la. Mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok yang di atasnya. Tulang rusuk tidak akan pernah bisa diluruskan. Apabila dia dipaksa lurus, maka dia akan patah. Begitu juga halnya dengan wanita. Dia tidak akan pernah bisa sempurna. Kalau seandainya dipaksa sempurna, maka akan patah. Hancur rumah tangga, terjadi talak. Ini yang harus dipahami oleh seluruh para suami. Tidak ada wanita yang sempurna. Akan tetapi Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, beliau bukan cuma menerangkan kekurangan wanita, kekurangan istri, akan tetapi beliau juga menerangkan bagaimana solusinya menghadapi hal yang demikian. Dan ini adalah Nabiur Rahmah. Setiap menerangkan suatu permasalahan, beliau terangkan solusinya. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, la yafriqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah secara total. Apabila dia membenci sebagian akhlaknya, maka cintai sebagian akhlaknya yang lain. Dan ini adalah solusinya. Apabila seorang suami ingat akhlak istri yang jelek, maka ingat akhlak istri yang baik. Ingat baktinya, ingat kebaikannya. Dengan demikian akan berkelangsungan rumah tangganya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, kita masuk kepada hak suami dan istri. Di sini kita akan membagi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hak suami istri ini dengan 3 pembagian. Hak yang pertama yaitu hak masing-masing suami dan istri. Dengan bahasa lain, suami juga memiliki, istri juga memiliki hak yang sama. Yang kedua, hak istri. Yang ketiga, hak suami. Kita akan terangkan satu persatu biiznillah dan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, yaitu hak masing-masing suami dan istri. Setiap suami dan setiap istri memiliki hak ini dan memiliki kewajiban dengan lawannya, lawan jenisnya, dengan pasangannya. Apa dia? Yaitu hak al-'ishrah bil ma'ruf. Hak mendapatkan pergaulan yang baik. Seorang suami berhak mendapatkan pergaulan yang baik dari istrinya. Seorang istri juga berhak mendapatkan pergaulan yang baik dari suaminya. Seorang suami berhak menggauli istrinya dengan baik. Seorang suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik, dan seorang istri berkewajiban menggauli suaminya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19, wa'ashiruhunna
bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan mereka juga berkewajiban menggauli suaminya dengan cara yang baik. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sebagaimana keterangan tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Menggauli istri dengan cara yang baik, atau menggauli suami dengan cara yang baik, itu merupakan kewajiban. Karena di dalam ayat ini terdapat perintah. Wajib hukumnya bagi suami menggauli istrinya dengan baik. Wajib bagi istri menggauli suaminya dengan cara yang wajib, dengan cara yang baik, dan hukumnya wajib. Apabila masing-masing suami dan istri tidak menggauli dengan cara yang baik, maka dia berdosa dan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah tangga ma'asyiral muslimin tidak akan pernah berdiri kecuali dengan mu'asyarah bil ma'ruf, dengan pergaulan yang baik ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri tauladan dalam menggauli istrinya dengan cara yang baik, menggauli keluarganya dengan cara yang baik, sebagaimana contoh-contoh akan kita terangkan nantinya insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mu'asyarah bil ma'ruf, pergaulan dengan cara yang baik, tidak akan mungkin bisa dicapai kecuali dengan beberapa hal. Dan ini yang harus kita pahami. Tidak akan mungkin kita mendapatinya kecuali dengan beberapa hal. Pertama, dengan niat yang tulus. Mesti. Dengan niat yang tulus. Dengan niat yang tulus. Seorang suami tidak akan mungkin bisa menggauli istrinya dengan cara yang baik. Seorang istri tidak akan mungkin menggauli suaminya dengan cara yang baik kecuali apabila pada masing-masing mereka tertanam niat yang baik. Apabila pada masing-masing suami dan istri sudah tertanam niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuntun mereka di dalam menggauli anak dan istrinya, menggauli suaminya. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang telah kita bacakan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-70, "Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan." Seandainya Allah mengetahui bahwasanya di dalam dirimu, di dalam hatimu ada kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan. Sampai sebagian para ulama rahimahumullah menganjurkan, sudah sepantasnya bagi seorang suami untuk selalu memperbaharui niatnya setiap hari untuk bisa menggauli istrinya dengan cara yang baik, sehingga dengan demikian Allah akan memperbesar pahalanya. Sudah sepantasnya bagi seorang suami menanamkan niat, memperbaharui niat tiap hari, ingin menggauli istrinya dengan cara yang baik. Apabila sebaliknya niat yang baik, niat ingin mempergauli istri yang baik tidak ada lagi tersimpan, maka Allah akan merubah perjalanan rumah tangganya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
Baiklah, kita lanjutkan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai kaum tersebut merubah apa yang ada pada diri-diri mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum. Allah tidak akan merubah kecintaan yang ada pada suami dan istri. Allah tidak akan merubah rumah tangga seseorang sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Apa yang ada itu hatinya, niatnya. Apabila niatnya sudah dia rubah, apabila hatinya sudah dia rubah, maka Allah akan rubah. Ini yang pertama. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para ulama terangkan tidaklah boleh bagi seorang suami dia menegur istrinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi seorang suami menegur istrinya, menegur keluarganya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Umpamanya dia menegur istrinya, jangan lakukan ini, kita malu sama si fulan, malu sama tetangga. Jadikanlah tegurannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah akan bimbing itu keluarga. Allah akan tuntun. Allah akan berikan kepadanya keberkahan. Allah akan turunkan rasa sakinah. Allah akan turunkan mawaddah dan rahmah. Hendaklah setiap perkataannya, setiap ucapannya, setiap nasihatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan yang tertinggi, karena tujuan yang termulia, karena tujuan yang maha mampu merubah garis rumah tangganya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muasyarah bil ma'ruf tidak akan bisa didapat kecuali yang pertama dengan niat yang saleh, dengan niat yang tulus, yang kedua dengan perkataan yang baik. Perkataan ma'asyiral muslimin apabila dia telah keluar, maka dia tidak akan bisa kembali. Perkataan apabila dia telah keluar dan melukai, maka dia akan meninggalkan luka yang butuh waktu untuk disembuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Firman Allah, wa qulu linnasi husna, ucapkan kepada manusia perkataan yang baik. Orang yang paling berhak mendapatkan perkataan yang baik adalah istri. Atau seorang istri harus memahami bahwasanya manusia yang paling berhak mendapatkan perkataan yang baik adalah suami. Makanya Rasulullah SAW selalu mengucapkan perkataan yang baik kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Dalam riwayat Rasulullah memanggil Aisyah ya Humaira. Rasulullah SAW bergurau dengan Aisyah padahal beliau Rasul. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi. Padahal beliau adalah makhluk yang termulia. Apalagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, cara untuk mendapatkan muasyarah bil ma'ruf, yaitu dengan perlakuan yang baik kepada pasangan. Seorang suami bersikap yang baik kepada istrinya, seorang istri bersikap yang baik kepada suaminya. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan para sahabat dari kalangan Habasyah bermain tombak di dalam masjid pada hari raya. Di situ Aisyah radhiyallahu taala anha datang menghampiri Nabi dan minta izin ingin juga melihat. Akhirnya Rasulullah berdiri menjadi hijab buat Aisyah radhiyallahu taala anha. Perhatikan, di sini Rasulullah tidak bersikap kasar. Rasulullah tidak mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, jangan ikut, udah di rumah aja." Tapi Rasulullah fahami akal Aisyah radhiyallahu taala anha yang pada saat tersebut beliau masih kecil.
Rasulullah SAW dalam satu riwayat masuk ke dalam suatu taman, suatu kebun yang tentunya terjaga hijabnya. Rasulullah balapan lari dengan Aisyah. Padahal usia beliau di atas 50. Usia Aisyah masih belasan. Rasulullah fahami akalnya. Karena Rasulullah SAW mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ruku' dan sujud. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mendekatkan diri kepada Allah dengan saum, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran. Beliau juga mendekatkan diri kepada Allah dengan membahagiakan rumah tangganya, dengan membahagiakan istrinya. Ini yang harus difahami. Jadikanlah ma'asyiral muslimin, pergaulan kita terhadap rumah tangga kita, terhadap anak dan istri kita, atau seorang istri, jadikanlah pergaulan baiknya terhadap suaminya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hukukun mustarakah, hak antara suami dan istri yang pertama. Hak suami dan istri yang kedua yaitu hak al-mabit, hak berhak untuk mendapatkan kenikmatan bersenang-senang bersama. Seorang suami berhak mendapatkan pergaulan dari istrinya, yaitu berhak dia mendapat layanan dari istrinya. Begitu juga seorang istri berhak mendapatkan layanan dari suaminya. Apabila masing-masing mereka tidak memenuhi kebutuhan, maka mereka dituntut untuk bisa melakukannya. Karena itu adalah hak masing-masing. Seorang suami tidak puas dengan istrinya, seorang istri tidak puas dengan suaminya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini hak suami dan hak istri. Kemudian yang kedua yaitu hak istri. Sebagian para ulama rahimahumullah, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya mensia-siakan hak istri itu lebih besar daripada mensia-siakan hak suami. Mensia-siakan hak istri itu lebih besar daripada mensia-siakan hak suami. Kenapa? Karena seorang wanita yang memiliki tabiat lebih lemah, apabila ada suami yang menzaliminya, apabila ada seorang suami yang menyakitinya, paling di antara mereka hanya bisa meneteskan air mata. Di antara mereka sebagai makhluk yang lemah, cuma mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa mengadu kepada siapapun juga. Ingin dikadukan dia suaminya, ingin tidak dikadukan dia menderita, akhirnya dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan seorang suami, apabila haknya tidak ditunaikan, dia bisa berbuat keras. Dia bisa menceraikan istrinya. Dia bisa mengambil sikap. Adapun seorang istri, maka berbeda kondisinya dengan seorang suami. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu hari beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan suaminya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menggumam, mengucapkan perkataan yang saya yang dekat dengan dia tidak dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung dari atas 7 langit mendengar suara wanita tersebut dan menurunkan wahyu. Turunnya surat Al-Mujadilah. Kata Aisyah, Subhana man wasi'a sam'ahul aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung dengar dan Allah turunkan wahyu membela wanita tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hak istri yang pertama. Hak istri yang pertama yaitu hak al-amru ala ta'atillah, hak berhak untuk mendapatkan perintah untuk taat kepada Allah dan meninggalkan larangan dan meninggalkan segala kemaksiatan. Jadi seorang istri berhak mendapat teguran dari suaminya. Apabila dia berbuat dosa,
sang suami tidak menegurnya, maka suami tersebut telah berbuat kezaliman dan dia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Ini yang pertama. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 132. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat dan sabarlah di atasnya, dan kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi kamu rezeki. Di sini kepala rumah tangga diperintahkan untuk menyuruh keluarganya mendirikan salat, sabar di atas perintah tersebut, dan Allah jamin Allah akan berikan rezeki. Makanya para ulama terangkan apa hubungan salat dengan rezeki. Apa hubungan salat dengan rezeki yang ada dalam ayat ini? Diterangkan oleh para ulama hubungannya apabila seorang suami telah menyuruh rumah tangganya untuk mendirikan salat, maka Allah berjanji akan menjamin rezekinya. Subhanallah. Allah berjanji akan menjamin rezekinya. Nahnu narzuquk, kami yang akan berikan rezeki kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena demikianlah, karena hak untuk melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan tersebut wajib bagi seorang pemimpin rumah tangga. Oleh karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada setiap laki-laki yang hendak menikah, dia memilih wanita yang salihah supaya hak tersebut bisa dia tegakkan dalam rumah tangganya. Pilih istri yang salihah supaya hak tersebut bisa dia tegakkan dalam rumah tangganya. Kemudian yang kedua, hak yang kedua yaitu hak nafkah. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari istrinya, dari suaminya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Hendaklah orang yang memiliki kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Di sini seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan keadaan suami. Makanya kata Allah, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati." Hendaklah orang yang memiliki kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Kalau seandainya suami orang kaya, maka dia berkewajiban memberikan nafkah orang kaya kepada istrinya. Kalau seandainya seorang suami orang miskin, dia berkewajiban memberikan nafkah orang miskin kepada istrinya. Jangan suaminya miskin, istrinya nuntut nafkah orang kaya. Tidak boleh. Istri tersebut zalim, dan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami miskin, istri minta mobil. Suami bajunya robek-robek, compang-camping, istrinya minta baju yang mahal. Ini zalim. Dan begitu sebaliknya, suaminya orang kaya, istrinya diberikan nafkah orang miskin, juga tidak boleh. Ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nafkah terbagi tiga. Nafkah terbagi tiga. Pertama berupa makanan, yang kedua pakaian, dan yang ketiga tempat tinggal. Kita akan terangkan nanti satu persatu insyaallah taala. Yang pertama makanan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tut'imaha idza ta'im." Engkau memberi dia makan apabila engkau makan. Di sini seorang suami berkewajiban memberikan makan kepada istrinya sesuai dengan kondisi suami. Apabila suami orang miskin, maka dia berkewajiban memberikan makanan kepada istrinya sesuai dengan kondisinya yang miskin. Kalau yang kaya, demikian juga. Di sini timbul dua hal. Memberikan nafkah makanan, maka seorang suami berkewajiban dua hal. Pertama, memberikan makanan tersebut. Yang kedua, memberikan alat-alat untuk sampai tersedianya makanan. Mungkin berupa alat masak dan lain-lain sebagainya. Dan ini jatuh kepada kewajiban suami. Dan seorang suami yang kaya, pahami? Seorang suami yang kaya, dia tidak boleh mengurangi standar makanan yang tidak sesuai dengan keadaan dia. Umpamanya dia orang kaya, dia memberikan makanan orang miskin buat istrinya. Ini tidak boleh. Kemudian ma'asyiral muslimin, bagaimana kalau seandainya timbul suatu permasalahan? Pahami? Timbul suatu permasalahan. Seorang suami kaya, rumahnya bagus, tapi dia mendapat musibah. Tokonya terbakar, hangus. Lalu apakah boleh bagi dia untuk mengembalikan toko tersebut? Dia mengurangi jatah makanan buat istrinya. Apakah hal yang demikian dibolehkan? Contoh yang lain, ada seorang yang kaya. Dia kaya, tapi hutangnya numpuk. Kan biasanya orang kaya juga banyak hutang. Hutangnya numpuk. Nah, untuk menutupi hutangnya, bolehkah dia mengurangi jatah makanan buat istrinya? Atau yang biasanya makan berasnya mahal, dikurangi yang lebih murah? Apakah hal yang demikian dibolehkan? Di situ ada keterangannya dari para ulama rahimahumullah. Jawabannya tafsil, rincian. Yang pertama, jika seandainya kondisi yang terjadi tersebut adalah kondisi yang memaksa, yang terpaksa, seperti tokonya terbakar, hutangnya menumpuk karena rugi dalam jual beli, maka pada saat tersebut dia dibolehkan untuk mengurangi jatah istrinya dari jatah orang kaya menjadi jatah orang sederhana. Tapi kalau seandainya kondisi tersebut bukan kondisi yang memaksa, akan tapi kondisi untuk penyempurnaan. Contoh, dia ingin beli mobil. Bagaimana supaya mobil dapat terbeli? Akhirnya jatah makan istrinya dikurangi. Ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh dan dilarang karena dia telah berbuat kezaliman terhadap istrinya. Nafkah yang kedua yaitu pakaian. Rasulullah SAW bersabda, "An tuhsinu ilaihinna fi ta'amihinna wa kiswatihin." Yaitu engkau berbuat baik kepada mereka pada makanan dan pakaian mereka. Di sini seorang suami berkewajiban memberikan pakaian yang baik kepada istrinya sesuai dengan kondisinya. Dan ini dikembalikan kepada urf, pada kebiasaan setempat. Dan tidak boleh seorang istri menuntut lebih daripada kebiasaan yang ada. Untuk pesta, bajunya khusus. Untuk ke pasar, bajunya khusus. Untuk nyapu, bajunya khusus. Untuk masak, bajunya khusus. Tidak boleh. Yang ketiga, yaitu sakan, tempat tinggal. Seorang suami berkewajiban memberikan tempat tinggal kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak ada tuntutan di sana apakah tempat tinggal harus dimiliki rumah pribadi atau rumah kontrak. Di sana dibolehkan selama seorang suami sudah memberikan tempat tinggal yang layak buat istrinya, maka
hal yang demikian sudah menutupi kewajibannya. Jadi tidak boleh seorang istri nuntut kepada suami harus punya rumah. Tidak ada kewajiban di sana, tidak ada dalil yang mewajibkan. Timbul permasalahan yang baru, yaitu permasalahan seorang istri nuntut tinggal dekat orang tuanya, atau seorang suami nuntut tinggal dekat orang tuanya. Bagaimana permasalahan ini? Apakah seorang suami berkewajiban memenuhi permintaan istrinya? Ya, saya berkewajiban memberikan tempat tinggal. Tapi di mana? Dekat rumah orang tua istri. Apakah ini kewajiban suami atau bukan? Ini permasalahan-permasalahan yang harus difahami bagi kita semua, karena mungkin ini terjadi. Di situ ada keterangan oleh para ulama rahimahumullah, terlepas daripada perbedaan pendapat para ulama yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Jika seandainya, perhatikan, jika seandainya seorang suami menjauhkan istrinya dari orang tua istri karena tujuan syariat. Saya ulangi, mikrofonnya suara saya ini. Jika seandainya seorang suami menjauhkan istrinya dari keluarga istri, dari orang tua istri karena tujuan syariat, umpamanya di rumah orang tua istri ada kemaksiatan, ada percampur bauran laki-laki dan perempuan dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, maka seorang suami berhak untuk memindahkan istri dari rumah orang tua istri. Ini kewajiban seorang suami. Apabila seorang istri nuntut harus di rumah orang tua, maka tidak ada hak istri pada permasalahan tersebut. Begitu juga kalau seandainya seorang suami memaksa istrinya tinggal bersama orang tua suami. Sementara pada rumah orang tua suami tersebut terdapat kemaksiatan, terdapat penyelisihan syariat, maka pada saat tersebut seorang suami berkewajiban untuk membawa istrinya tinggal di tempat yang tidak ada kemaksiatan di sana. Kesimpulan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesimpulan, jika seandainya seorang suami, kesimpulan yang pertama, jika seandainya seorang istri meminta suaminya, seorang istri meminta suaminya untuk tinggal bersama kedua orang tua istri, akan tetapi di sana ada mudarat, maka seorang suami berhak untuk menolaknya. Begitu juga sebaliknya. Jadi permasalahan tersebut dilihat daripada penyelisihan syariat atau tujuan-tujuan syariat yang ada di sana. Akan tetapi jika seandainya di sana tidak ada penyelisihan syariat, umpamanya seorang istri meminta suami untuk tinggal bersama orang tuanya dengan tujuan berbuat baik kepada orang tua, sementara di sana tidak ada penyelisihan syariat, maka sebaiknya dan termasuk daripada muasyarah bil ma'ruf, seorang suami memenuhi permintaan istrinya. Begitu juga jika seandainya yang minta suami, sebaiknya seorang istri memenuhi permintaan suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini hak istri. Adapun hak suami, yaitu seorang istri wajib untuk taat kepada suaminya selama tidak diperintah berbuat kemaksiatan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sebaik-baiknya wanita yang apabila dilihat dia menyenangkan, apabila diperintah dia taat, apabila suaminya pergi maka dia menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya.
Dan ini adalah hak suami. Hak yang kedua diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu di antara hak suami, yaitu seorang istri berhak untuk tidak melakukan suatu amalan apabila bisa menghalangi untuk suami tersebut bersenang-senang dengan istrinya. Makanya seorang wanita tidak boleh melakukan puasa sunat, saum sunnah apabila suaminya ada, kecuali dengan izin suaminya. Dan itu dikiaskan dengan amalan-amalan lainnya selama amalan tersebut adalah amalan yang sunnah. Selama amalan tersebut adalah amalan sunnah. Akan tetapi apabila dia amalan wajib dan amalan wajib tersebut terikat waktu, maka tidak ada taat pada suaminya. Seandainya suami melarang istrinya saum Ramadan, maka tidak boleh taat. Harus dia puasa Ramadan. Apabila suami melarang istrinya salat 5 waktu, tidak boleh dia taat. Dia harus salat 5 waktu. Akan tetapi apabila suaminya melarang dia untuk puasa nadar dan waktunya luas, maka pada saat tersebut seorang istri sebaiknya taat kepada suaminya dan mencari waktu lain untuk dia menunaikan puasa nazarnya. Allahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya masih ada beberapa hak yang belum kita kaji, tapi karena segala keterbatasan kita cukupi sampai di sini saja. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari saya dan syaitan. Sebelum ditutup, kita buka pertanyaan dengan tertulis. Apa yang bisa saya jawab, apa yang tidak saya katakan Allahu ta'ala alam. Pertanyaan yang pertama, menjalankan syariat Islam, sunnah Rasul banyak ditentang oleh masyarakat, lingkungan sekitar, bahkan seorang ibu. Pertanyaan, apakah termasuk durhaka jika seorang ibu sampai menangis tidak dapat melarang anaknya yang tidak patuh padanya disebabkan menjalankan sunnah dan berbeda dengan lingkungan? Ma'asyiral muslimin, jawabannya tafsir, rincian. Jika seandainya seorang anak tersebut mengamalkan sunnah yang hukumnya wajib, mengamalkan sunnah yang hukumnya wajib, seperti salat di masjid, melaksanakan salat sebagaimana yang dituntun oleh Rasul, menjaga auratnya, menutup auratnya dan lain-lain sebagainya, maka pada saat tersebut tidak ada ketaatan bagi ibu di sana. Tidak ada taat bagi makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Sang Khalik. Adapun kalau seandainya sifatnya sunat, seorang ibu melarang anaknya salat sunat di rumah, seorang ibu melarang anaknya puasa sunat, maka pada saat tersebut dia harus taat kepada ibunya, karena taat kepada ibu hukumnya wajib dan amalan tersebut sunnah. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, seorang anak sudah diperingatkan tapi maksiat, bagaimana? Nasihati terus. Nasihati terus. Seorang bapak berkewajiban menasihati anaknya sampai kapan? Sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Tidak ada batas nasihat. Sampai dia meninggal. Bukankah Allah berfirman, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah kamu
sebagaimana kesabarannya ulul azmi dari para rasul. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka ini berhenti menyampaikan nasihat? Jawabnya, tidak. Kapan berhenti mereka menyampaikan nasihat? Saat mereka sudah meninggal. Bahkan Rasulullah masih tetap menyampaikan nasihat di saat sakaratul maut. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun pada kaum yang dibinasakan. 950 tahun. Dan kita diberitakan sabar sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Sementara kita belum 950 tahun. Belum 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam. Ini da'autu qaumi laila wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Saya mendakwahi kaum saya siang dan malam. Kita mungkin baru sekali 2 kali. Belum siang, belum malam. Subhanallah. Jika seorang istri mentaati suaminya untuk taat kepada Allah atau meninggalkan maksiat, namun hal tersebut bertentangan dengan keinginan orang tua istri, apakah wanita tersebut berdosa kepada orang tuanya? Tidak. Jawabannya, tidak ada taat kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sang Khalik. Pada hakikatnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apa hukumnya jual beli rokok? Jual beli rokok atau jual beli apapun juga tergantung dengan jenis yang dijual. Adapun rokok yang rajih, yang kuat, dia adalah haram. Hukumnya haram dan bukan makruh litanzih. Karena makruh ada 2, makruh yang hukumnya haram, ada makruh yang hukumnya litanzih, untuk lebih baik. Adapun rokok, dia adalah hukumnya haram karena ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, rokok adalah mubadzir. Rokok mubadzir. Mubadzir adalah saudaranya syaitan. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya mubadzir adalah saudara-saudaranya syaitan. Seorang apabila kita lihat dia bakar uang 1000 dibakar, maka kita akan mengatakan dia gila. Mubadzir dikatakan oleh Allah saudaranya syaitan, padahal dia membuang sesuatu yang bermanfaat. Nasi dia buang, buku dia buang, mubadzir, karena dia membuang sesuatu yang manfaat. Sekarang merokok bukan cuma membuang sesuatu yang bermanfaat, akan tetapi menyakiti orang. Membuang sesuatu yang bermanfaat juga, yaitu dia membuang harta yang aturannya bisa dia belikan ke beras, atau jajan buat anaknya, atau untuk beli dia kitab, untuk ilmu, untuk dia datang ke pengajian. Dia buang. Dan juga dia menyakiti orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Sungguhnya orang-orang menyakiti kaum mukminin, kaum mukminat tanpa apa yang mereka perbuat, maka mereka telah melakukan kedustaan dan dosa yang besar. Nah, membuang sesuatu yang bermanfaat saja dan tidak menyakiti orang lain sudah dikatakan oleh Allah saudaranya syaitan. Bagaimana kalau dengan orang yang membuang sesuatu yang bermanfaat dan menyakiti orang lain? Apanya syaitan? Allah alam. Mungkin syaitan. Kebutuhan istri dan anak relatif banyak. Bagaimana halnya apabila menurut suami sudah cukup, namun menurut istri merasa belum cukup dan kemudian mengambil sebagian harta suaminya, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Di sini tanya kepada orang yang berilmu, permasalahannya apa?
Karena jawab pertanyaannya umum dan tidak bisa dijawab secara mutlak. Apa permasalahannya baru didudukkan. Apa yang dianggap cukup buat suami dan apa yang dianggap kurang buat istri. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan. Ustaz, ana ingin bertanya, mohon jelaskan takbir. Ya paham ana. Takbir ditulis dengan bahasa Indonesia, kemudian ditulis dengan bahasa Arab juga salah. Jadi mohon penanya jelaskan dulu apa yang dia tanya. Takbirnya itu apa? Apakah yang dia maksud takbir yaitu masalah korma, mengkawinkan korma atau yang lain? Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, kita naik angkot. Dalam angkot bercampur laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara menjaga pandangan mata? Gimana caranya? Jangan naik angkot. Cara banyak, masyaallah muslimin. Cara banyak. Jangan mencari kemudahan. Saya khawatir penanya mencari kemudahan, mencari keringanan. Kalau naik angkot, ya naik motor, beli motor. Kalaupun seandainya terpaksa, cari duduk di depan. Atau cari kondisi yang memungkinkan dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing jika seandainya keadaan memaksa dan kita di dalam hati kita terdapat niat untuk menjauhi maksiat daripada apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan solusi. Adapun ingin mencari keringanan, tidak ada keringanan pada saya. Seorang musafir yang salat jamak dan qasar, bolehkah mengimami atau mengikuti orang yang salat tamam? Pertama, masalah musafir mengimami. Sebaiknya musafir tidak mengimami, tapi dia menjadi makmum. Adapun hukum mengikuti orang yang salat tamam, maka dibolehkan. Hal yang demikian dibolehkan. Kemudian setelah si musafir sampai di tempat tujuan, apakah ada batas waktu dia boleh jamak dan qasar tersebut? Bagaimana jika ia ingin salat berjamaah ke masjid setiap waktu bersama orang yang mustautin setempat? Jika seorang musafir ingin salat berjamaah bagi pribumi, maka itu dibolehkan. Mustautin, pribumi, itu dibolehkan. Kemudian apabila dia telah sampai ke tujuan dan dia tidak musafir lagi, maka dia bukan musafir. Tapi kalau seandainya dia masih dalam perjalanan dan ingin kembali ke tempatnya, maka dia musafir. Ustaz, apakah seorang perempuan yang sudah bersuami, hak kedua orang tuanya lebih besar daripada hak suaminya? Yang zahir, hak suami lebih besar daripada hak orang tua apabila dia telah menikah. Walaupun sebenarnya hal yang demikian bukanlah alasan bagi seorang wanita untuk tidak memenuhi hak kedua orang tuanya. Tetap hak orang tua dipenuhi. Wallahu a'lam. Istri minta tinggal di rumah orang tuanya, padahal orang tua suami tidak boleh. Bagaimana? Permasalahan di sini dilihat kepada kondisinya apa. Apa yang menyebabkan tidak boleh dan apa yang alasan bagi orang tua istri meminta suami tinggal bersamanya. Apabila dilihat dari alasannya, maka seorang suami di sana baru bisa mengambil kesimpulan mengenai hal yang demikian. Wallahu a'lam.
Pertanyaan selanjutnya, apakah diperbolehkan penghasilan istri digunakan untuk memperbaiki rumah yang semestinya rumah adalah hak istri? Jika seandainya istrinya mengizinkan, dibolehkan. Kalau seandainya diizinkan oleh sang istri. Akan tapi apabila istri tidak mengizinkan, maka menyediakan rumah adalah kewajiban seorang suami. Wallahu ta'ala alam. Apa yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang salah dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.